Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya membacakan ayat ini untuk kita. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan menyimak pembacaan ini. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Mengalahkan kekecewaan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun orang yang di luar sana yang belum percaya Kristus, yang namanya rasa kecewa ini pasti dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali status sosial dan jabatannya. Jadi rasa kecewa ini adalah bagian dalam kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Pasti setiap kita pernah mengalami yang rasanya kecewa. Amin. Tidak perlu diaminkan, karena itu pasti kita alami. Ya, jadi ada 3 hal yang mungkin kita bisa simpulkan terhadap respon kita. Apabila kita mengharapkan sesuatu, kalau sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu namanya memuaskan, ya. Oh, kita puas ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita dipuaskan. Nah, berikutnya kalau sesuatu yang kita harapkan namun realitasnya malah melampaui apa yang kita pikirkan. Misalnya saya berharap tahun depan saya dapat jabatan misalnya kan, dipromosi, tapi kenyataannya malah lebih daripada itu. Saya dapat jabatan, saya dapat bonus lagi. Itu namanya apa? Surprise, ya, di luar dugaan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengharapkan sesuatu namun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, itu yang namanya kecewa, mengecewakan. Tanpa kecuali setiap kita akan mengalami yang namanya rasa kecewa. Tapi hari ini firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6 yang saya baca di sini, dikatakan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita sebagai pemimpin, apakah itu pemimpin di sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau pemimpin di tengah-tengah keluarga, pasti akan mengalami kecewa ketika orang yang dipimpin itu tidak mau diatur, memberontak, ya. Atau sebaliknya juga, kita sebagai bawahan yang dipimpin, sebagai karyawan, sebagai pegawai, baik pegawai negeri, pegawai swasta, apapun profesi kita, pasti kita sering mengalami kecewa oleh atasan kita atau yang memimpin kita. Sebagai satu rekan pelayanan juga, satu tim work, tim kerja, kita juga pasti pernah mengalami kecewa karena rekan sekerja itu tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap bisa mengandalkan dia, ternyata sama atau iya gitu, ya. Sama-sama tidak paham. Nah, kita kecewa akhirnya, bahkan tidak jarang orang kecewa karena ditipu rekan bisnisnya, ya. Tidak jarang orang kecewa oleh karena justru dia dikhianati oleh seorang sahabatnya. Kalau dikhianati orang yang tidak kenal itu mungkin tidak terlalu menyakitkan. Tapi justru kalau yang mengecewakan kita adalah sahabat sendiri, itu sangat sakitnya tuh di sini gitu, ya. Bahkan orang-orang terdekat kita, kekasih kita, pasangan kita pasti pernah mengecewakan kita. Benar enggak? Jujur saja. Walaupun kita pasangan yang setia, tapi karena kadang kesalahpahaman saja, tidak sengaja sih menyakiti hati pasangan, ya, yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang kita seringkali miskomunikasi dan kita kecewa. Tetapi firman Tuhan berkata sekali lagi, kita harus mengalahkan kekecewaan itu supaya kita tidak kehilangan berkat. Amin. Apapun situasi yang kita hadapi, tidak hanya orang di luar sana, dalam pelayanan di gereja pun kita sering kecewa. Mungkin kita kecewa karena pemusiknya enggak sinkron dengan apa yang saya mau gitu, ya. Nadanya kerendahan misalnya, atau nadanya sumbang. Atau mungkin MC-nya kecewa karena singirnya enggak nyanyi dengan benar misalnya. Atau mungkin
datangnya tidak tepat waktu. Ini jam 6 kita mulai gitu ya. Datangnya jam setengah 7, gimana sih gitu ya, kecewa. Nah itu terus terbawa-bawa sampai gak bisa tidur. Nah, itu yang dikatakan kita dikalahkan oleh rasa kecewa. Hari ini jangan sampai kita menjadi kecewa dan menolak, tidak menerima berkat Tuhan. Hari ini mari kita lihat. Yang pertama adalah ada Yusuf. Kita lihat cerita mengenai Yusuf. Dia diperlakukan dengan luar biasa ya. Di saat hidupnya hidup benar, menjaga kesucian hidup, dia diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya, difitnah, sampaikan kepada ayahnya bahwa dia sudah mati dimakan binatang buas, tapi ternyata dia dijual ya, jadi budak di Mesir. Tapi dia tidak kecewa. Dia tetap menjalani hidupnya itu dengan tetap bersyukur, berharap kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Sampai di istana Potifar dia dipenjarakan karena difitnah ya oleh istri Potifar tadi. Yusuf tidak kecewa. Satu lagi, Abraham. Kita melihat Abraham ketika Allah memerintahkan satu perintah yang secara manusia tidak mungkin bisa dilaksanakan, yaitu membunuh atau mempersembahkan anaknya Ishak yang dia nantikan sekian lama, tapi Allah memerintahkan korbankan itu sebagai korban sembelihan. Seharusnya Abraham kecewa. Ini anak sudah dinantikan, didoakan, digumuli, Tuhan mau ini dipersembahkan dengan cara disembeli, dikorbankan sebagai korban bakaran gitu ya. Tapi Abraham tidak kecewa. Kalau kita melihat cerita itu, Abraham ikuti apa maunya Tuhan gitu ya. Dan kita melihat endingnya Abraham diberkati. Itu orang yang tidak kalah dengan rasa kecewa. Satu lagi, Daniel. Kalau kita melihat Daniel itu, ini panjang kisahnya kalau kita menyimak ceritanya. Kenapa dia tiba-tiba ada di gua singa? Dia dikerjain, dia ditipu, dia diperlakukan curang oleh pegawai-pegawai di istana yang lain ya, di pegawai-pegawai yang lain di istananya raja itu. Ada kong kali kong, ada satu permufakatan jahat sehingga Daniel ini dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak kecewa dengan rencana Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah setia kepadamu, saya berdoa 3 kali sehari, atau mungkin seperti teman kita yang sekarang 5 kali sholat gitu ya. Tapi Daniel tidak kecewa, sekalipun yang terjadi kepadanya tidak seperti yang diharapkan. Daniel tidak mengeluh, sial benar nasib saya ini, bagus saya gak usah setia kepada Tuhan. Tidak, Daniel tetap tidak kecewa. Jadi hari ini satu kalimat yang saya ingin kita pahami benar-benar, bahwa kecewa itu bukanlah keadaan. Bedakan ya, kecewa itu bukannya keadaan, tapi kecewa itu adalah reaksi dari perasaan kita sekaligus juga sikap kita terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita mengalami kecewa, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Karena itu tadi definisinya, kecewa itulah reaksi, respon kita. Keadaan tidak bisa kita ubah, orang lain tidak bisa kita atur untuk tidak membuat kita kecewa, tapi kita bisa mengatur suasana hati kita sendiri. Jadi itu reaksinya ya, reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang mengecewakan. Nah berikutnya, jika kita kecewa itu bukan salah siapa-siapa, salah kita sendiri. Itu kan keputusan kita. Saya mau kecewa, saya mau tetap bersyukur, itu keputusan saya. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Tidak ada juga yang bisa mengatur keadaan untuk tidak membuat saya kecewa. Namanya juga manusia kan. Situasi orang lain, kita hidup bersosialisasi itu dengan berbagai macam kompleks permasalahannya. Kita hanya bisa memimpin, memanajemen perasaan hati kita sendiri untuk tidak larut dalam kekecewaan itu. Kadang kesalahpahaman ya, kita udah benar rasanya, tidak ada yang salah, teman-teman yang lain menyalahkan kita, rasanya stres. Pernah enggak Bapak Ibu ngalamin seperti itu? Saya mau marah sekali rasanya saya enggak mau lagi dah pelayanan di bidang ini. Kalau ingat-ingat rasa sakit hatinya misalnya. Tapi itulah, jangan sampai kita kalah dengan rasa kecewa itu, tapi percayalah bahwa itu semua, nanti kita akan lihat apa rahasianya untuk kita menang. Itu semua akan membentuk kita menjadi orang yang hebat. Ini kita lihat dari pembacaan kita Yohanes tadi. Dia punya alasan untuk kecewa ya. Dalam pembacaan kita ada di dalam penjara Yohanes ya. Dia tahu bahwa Yesus itu sedang ada di dekat dia. Tapi kenapa Yesus justru mengutus murid-muridnya, tidak menjenguk dia di penjara, gitu kan? Padahal mereka saudara sepupu ya. Tapi Yesus ini seperti cuek gitu ya, tidak peduli. Nah Yohanes Pembaptis tidak kecewa. Seharusnya dia bisa kecewa.
dengan situasi. Ngapa kayak enggak bisa nolong, jenguklah misalnya kan, atau beri salam atau utus orang untuk menghibur saya misalnya. Tapi Yohanes Pembaptis tidak kecewa. Kadang kita berharap sesuatu yang sudah kita tabur, kan kita yakin betul ya hukum tabur tuai, saya sudah menabur kebaikan, berharap kebaikan juga yang saya tuai. Kenyataannya tidak. Air susu dibalas air tuba, malah itu yang kejadiannya. Seringkali kita alami. Harapan saya bahwa firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita tidak kecewa, sekalipun air susu dibalas dengan air tuba. Sekalipun orang bilang bahwa kebaikan kita itu seperti udang di balik bakwan. Ada maksud tertentu di balik kebaikan kita. Enggak apa-apa. Jangan kita sakit hati dan kecewa. Oh, saya tidak mau lagi pelayanan kalau begitu. Jadi merajuk bahasa kita di sini ya. Udahlah, biar yang lain saja Pak. Saya enggak mau lagi pelayanan. Habis saya dibuat gini, saya dibilang gini, saya dibilang begitu. Hari ini mari kita lihat beberapa prinsip firman Tuhan mengapa kita tidak boleh kecewa. Pertama, karena kekecewaan adalah cara yang paling mudah dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari pelayanan dan pada akhirnya mengantarkan kita menuju kepada neraka. Orang kalau sudah kecewa lebih mudah meninggalkan pelayanan. Orang kalau sudah kecewa lebih mudah mencari sesuatu yang bisa menghibur dirinya dengan cara yang salah. Dan itu membuat dia lebih mudah sampai yang namanya neraka gitu ya. Jadi hari ini mari kita belajar untuk tidak mudah kecewa. Karena kalau kita kecewa pasti kita lebih mudah tinggalkan pelayanan. Lebih mudah menjauh daripada Tuhan dan persekutuan. Cari tempat yang lain yang lebih menyenangkan. Karena memang dunia ini menawarkan begitu banyak hal-hal menarik yang bisa menghibur kita untuk sesaat. Tapi jangan lupa pada akhirnya itu akan mengantarkan kita kepada neraka, hukuman kekal. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh kecewa? Kecewa ini membuat kita menolak Yesus. Ini dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi yang saya bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Aku huruf besar ya. Jadi kita akan menolak Yesus dan menolak semua berkat yang tadinya sudah disiapkan bagi kita. Tapi karena reaksi kita, kekecewaan kita tadi, kita akan menjadi kehilangan segala-galanya yang tadi sudah disiapkan bagi kita. Saya berikan contoh ya. Seorang pemuda kaya yang kecewa kepada Yesus ketika dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan surga? Yesus jawab apa? Engkau menjual segala harta bendamu. Nah, mendengar kata itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak sekali hartanya. Dia kecewa. Yang salah siapa? Keadaan dia yang kaya? Bukan. Yang salah siapa? Jawaban Yesus? Yesus hanya mengatakan firman. Kalau begitu siapa yang salah? Ya dirinya sendiri, responnya, reaksinya. Karena dia tidak siap untuk menjual atau membagikan hartanya, begitu ya. Dan dia menolak Yesus, dia tinggalkan Yesus ya, dia kehilangan berkat. Padahal harta kekayaan itu hanya sementara saja dia miliki. Hidup kekal dia kehilangan, pahala dia kehilangan. Kekecewaan bisa membuat kita menolak berkat. Lalu berikutnya, penganiayaan dan kesengsaraan, penderitaan bisa membuat kita kecewa. Banyak orang Kristen yang kecewa ketika dia menjadi Kristen, hidupnya bukan malah menyenangkan, malah mendapat caci maki, dikucilkan dari keluarga, dapat olok, dapat hinaan, malah dia diberhentikan dari pekerjaan, tidak punya pendapatan lagi, nasibnya juga tidak tahu seperti apa. Dan kondisi seperti itu berpeluang untuk membuat orang Kristen banyak mengalami kekecewaan. Padahal dari awal Yesus sudah berkata, mengikut aku itu tidak mudah, harus pikul salib. Tapi pada hari ini kita ingat nasihat firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 1-2 ya. Kita tidak boleh menjadi kecewa oleh karena penderitaan, oleh karena masalah yang katakanlah orang katakan dah jatuh tertimpa tangga. Enggak apa-apa. Kita yakin bahwa saya akan tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Jangan pernah kalah dengan yang namanya kecewa. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Banyak orang yang mengalami situasi seperti ini. Dan kita akan dibunuh ya, karena mereka menyangka bahwa dengan membunuh kita mereka berbuat bakti kepada Allah. Dan berikutnya, bagaimana cara kita mengalahkan kekecewaan? Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Supaya kita mengerti bahwa di tengah-tengah hidup ini, ke depan kita tidak tahu. Baik masalah sosial, ekonomi, politik, banyak hal akan membuat kita menjadi kecewa, tapi bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan itu? Yang pertama, kita menyadari bahwa hidup kita ini sedang diproses. Ketika kita menghadapi masalah, situasi yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan,
sadarlah kita bahwa Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita naik kelas. Itulah proses. Kalau kita mau menaik level kan harus melewati proses, tidak simsalabim prok jadi gitu ya. Enggak. Proses untuk kita naik kelas dalam pertumbuhan iman itu harus melalui tahap demi tahap. Dan kadang melalui masalah Tuhan izinkan itu supaya kita mengalami peningkatan pertumbuhan iman rohani kita dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus bertekun dalam iman kita. Saya mau kita membaca Roma 5 ayat 3. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ini adalah satu keyakinan kita, kalau kita bertekun, tekun artinya tak jemu-jemu ya, tidak bosan, tidak mudah menyerah. Baru masalahnya sedikit saja kita udah mulai, enggak sanggup, saya enggak siap, mundur. Itu tidak tekun namanya. Kalau kita bertekun, masalah apapun saya tetap setia kepada Tuhan. Jangan baru badai sebentar, kita sudah lari dari masalah. Tuhan, saya tidak sanggup, lalu kita jadi orang yang cengeng, menyerah. Kapan kita mau naik kelas? Mari hari ini kita untuk tidak mudah kecewa. Gembala sidang bisa mengecewakan kita, majelis bisa mengecewakan kita, rekan sepelayanan kita bisa mengecewakan kita. Ingat, pengharapan, bertekunlah dalam segala hal. Yang ketiga, kita mengingat kasih setia dan perbuatan Allah bagi kita. Matius 11 ayat 4-6, ini yang kita baca tadi ya. Menjawab mereka, pergilah dan beritakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini dimaksudkan oleh Yesus supaya Yohanes ingat, sekalipun dia mengalami masalah yang berat, apa Tuhan itu kurang akal? Apa Tuhan itu kurang mujizat? Orang buta saja melihat, orang mati bahkan dibangkitkan. Tapi Yesus mau supaya Yohanes sadar, kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu jauh lebih besar daripada masalah-masalah tadi, yang kerikil-kerikil kecil tadi ya. Itu kan Tuhan izinkan supaya kita naik kelas, bentuk-bentuk ujian itu. Kita jangan ingat kepada orang yang menyakiti kita. Kita jangan ingat kepada suasana yang saya nggak bisa melupakan ini, ya. Saya terngiang-ngiang terus, tapi lebih baik kita mengingat kebaikan Tuhan, amin. Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Kalau kita mengingat itu, maka kita akan menghadapi masalah itu dengan ucapan syukur. Dan di balik ucapan syukur itu ada kekuatan yang dahsyat, amin. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ini yang harus kita praktekkan. Banyak orang yang kadang, amin, mengerti firman, mengerti, tapi ketika dia praktek, belum berani coba. Hari ini saya mengajak kita, firman Tuhan akan memerdekakan kita, membuat kita benar-benar mengalami hidup dalam kekristenan itu. Jangan kita hanya mendengar saja teorinya, tapi prakteknya tidak pernah mengalami. Supaya kita benar-benar merdeka atas kekecewaan. Yang keempat, kita hidup dalam hikmat Tuhan. Ini caranya supaya kita bisa mengalami kemenangan atas kekecewaan. Matius pasal 11 ayat 19. Satu perikop yang kita baca tadi, ayat 19 berkata, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ketika mereka melihat Yesus makan dan minum dengan pemungut cukai, orang-orang melihat, wah, Yesus ini gimana sih? Apakah dia tidak tahu bahwa Sakius itu pendosa, sengaja menjerumuskan dirinya bergaul dengan orang berdosa? Kenyataannya bahwa dengan berjalannya waktu, dengan sikap tingkah laku, dengan hikmat Tuhan, perbuatan itu dibenarkan, atau perbuatan itu malah membenarkan hikmat Tuhan untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak terlepas dengan yang namanya
sindiran orang, tanggapan negatif orang-orang terhadap kita. Tapi kelakuan kita akan kita terus tunjukkan bahwa suatu saat mereka boleh sekarang berprasangka negatif, berprasangka buruk gitu ya. Tapi jangan kita lalu berdebat habis-habisan untuk membenarkan diri kita. Istilahnya orang sekarang ini ngotot gitu ya. Biarkan saja. Itu yang saya katakan bahwa tidak selamanya kebenaran itu harus ditegaskan dengan perkataan, dengan penjelasan. Kadang-kadang dia perlu waktu saja. Kadang-kadang kita perlu menunggu sampai orang itu sadar dengan sendirinya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Itulah yang Yesus lakukan dengan hikmat ya. Kalau tidak dengan hikmat, tidak akan bisa jadi. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kita menang atas kekecewaan? Kita harus memiliki rancangan ke depan untuk melihat rencana Tuhan yang indah. Saya membaca di Yeremia 29 ayat 7 ya, 29 ayat 7. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu kata firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Kita harus bisa move on dari masa lalu kita. Banyak orang yang tidak bisa meninggalkan atau melupakan masa lalunya yang pertama menyenangkan. Lalu tiba-tiba dia tidak lagi mengalami masa itu, dia susah melupakannya. Sedih, putus-putus gitu ya. Atau kedua, dia tidak bisa melupakan orang-orang yang telah menyakiti dia. Sehingga ini yang seringkali dikatakan anak muda tidak bisa move on dari mantannya misalnya kan. Tidak bisa melupakan perbuatan orang yang menyakiti hatinya, dia dendam seumur hidup. Awas nanti, sampai anak cucunya dia pun ingat nanti, dendamnya tak akan pernah padam. Nah itu orang yang tidak bisa move on dari masa lalu dan tidak melihat rencana Allah ke depan dalam hidupnya yang jauh lebih indah. Mungkin dia memikirkan hari ini bahwa masalahnya habislah sudah nasib saya. Tidak ada harapan, pupus harapan saya. Dia lupa bahwa firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 itu. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yusuf yang kita lihat di bagian awal tadi, dia tidak tahu skenario awalnya bahwa dia akan menjadi seorang penting di Mesir gitu ya. Tapi dia menjalani proses yang Tuhan izinkan itu dengan tidak kecewa. Karena dia melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Coba kalau dia ingat rasa sakit hati dengan saudara-saudaranya. Oh tidak akan dia bisa mengalami masa-masa segemilang itu ya. Hari ini saya mau beritahukan sebagai hamba Tuhan. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Mungkin akan banyak hal-hal yang mengecewakan kita. Mungkin dengan situasi ekonomi yang ya orang-orang penting di sana katakan tahun depan 2023 itu masa yang gelap. Dan itu berdampak kepada masalah sosial juga. Berdampak kepada hubungan kita dengan teman-teman, dengan rekan-rekan bisnis dan sebagainya. Dan banyak hal akan membuat kita kecewa. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus keluar sebagai pemenang. Amin. Tidak ada yang boleh kecewa. Karena kecewa itu akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Dan jangan sampai kita karena kecewa menolak Yesus. Saya tidak berharap ada di antara kita saudara seiman karena kekecewaannya dengan masalah sepele saja dia keluar dari komunitas persekutuan, keluar dari gereja, pindah tempat ibadahnya. Tidak begitu ya. Nah dimanapun, kalau saudara berpikir seperti itu, di mana-mana akan mengalami rasa kecewa. Tapi mari kita hadapi dan kita harus keluar sebagai pemenang atas kekecewaan itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersyukur atas firman ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan malam hari ini kembali meneguhkan kami, kembali mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sebagai manusia di dunia yang fana ini ada banyak hal, kondisi, situasi, bahkan orang-orang yang akan membuat kami berpotensi mengalami kekecewaan. Tapi kami diteguhkan bahwa kami harus mengalahkan rasa kecewa itu dan tidak menolak berkat rencana-rencana Tuhan yang indah. Kami tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera oleh karena rasa kecewa itu. Ajarlah kami untuk melakukan prinsip firman Tuhan ini, supaya di dalamnya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengalami berkat Tuhan, semakin mengalami kuasa Tuhan sebagai hidup kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Bapa, meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini mendapat tempat yang terbaik dan dapat kami lakukan, dapat kami alami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin.
entah di luar, orang yang tidak kenal Tuhan, dia akan mengalami kecewaan. Tapi lebih banyak mereka kecewa itu larinya kepada hal yang keliru. Hari ini saya mau bicarakan tentang bagaimana caranya kita menang atas kekecewaan.